Halo, kembali lagi di YouTube Rusi dan L Channel. Kali ini kita juga akan membedah analisa IPO salah satu perusahaan yang bergerak di industri otomotif. Sebelumnya kan kita ada membahas IPO dari industri telekomunikasi, kemudian batu bara, dan supermarket bahan bangunan. Kali ini kita akan bahas PT Dharma Polymetal. Dharma Polymetal ini sendiri merupakan perusahaan yang bergerak di dalam produksi spare part dari kendaraan bermotor. Background dari PT Dharma Polymetal ini sendiri merupakan background dari Dharma Group. Dharma Group ini sendiri merupakan anak perusahaan dari Triputra Group, yang which is ultimate owner-nya adalah Pak TP Rahmat, yaitu mantan dari CEO Astra Group. Nah, tentu kalian tahu dong Astra Group itu sebesar apa. Nah, Pak TP Rahmat ini merupakan mantan dari CEO dan merupakan salah satu dari top 30 orang terkaya di Indonesia. So kalian bisa bayangkan ya credibility-nya dia, pasti perusahaan yang dia miliki itu memiliki performance yang bagus. Nah, Dharma Polymetal ini merupakan produsen dari komponen otomotif baik sepeda motor maupun mobil di Indonesia. Dan customer-nya itu sendiri merupakan top player di industri kendaraan bermotor, yaitu Astra Honda Motor, Kawasaki Motor, Astra Daihatsu, PT Toyota Motor, PT Honda Prospect Motor, PT Suzuki Mobil, dan PT Nissan Motor. So kalian bisa menilai sendiri ya, kalau customer-nya sendiri aja ini udah top player, ya aku rasa sih company ini bisa dibilang performance-nya cukup bagus. Dan bahkan perusahaan ini di masa mendatang akan mengembangkan produk komponen dari kendaraan bermotor yang berbasis electric vehicle. Apa sih electric vehicle itu? Nah, electric vehicle itu merupakan kendaraan yang nanti dicas menggunakan listrik. Jadi tujuannya adalah mengurangi karbon emisi di dunia. Oke, tambahan juga PT ini juga udah 30 tahunan ya Oh iya, menggeluti bisnis otomotif ini, jadi kayaknya ya sudah dianggap handalnya lah di bidangnya ya. iya. Jadi tinggal dibesarin ya, pastinya cuan, prospeknya cerah lah ke depannya. Dan saya dengar juga Rus itu karena mereka udah semuanya rantai bisnisnya terintegrasi ya, mereka juga mulai mau membangun digitalisasi sih di semua proses rantai nilainya. Jadi itu kan pasti added value untuk perusahaan otomotif itu untuk lebih Balik berkembang. lagi, ya balik lagi karena ownernya itu bagus banget lah ya. Bahkan salah satu dari Triputra Group itu sendiri sudah listed loh di Bursa Efek, yaitu PT Triputra Agro Pesada, yaitu TAPG. Kalian bisa lihat ya performance dari TAPG, bisa kalian lihat dari kinerja harga saham maupun laporan keuangannya itu menurut saya sih sangat baik untuk diinvestasikan. Oh ya, terus mau nanya, jadinya PT Dharma ini berelasi gak sih dengan Astra? Beda Enggak, beda beda grup ya berarti ya. sebenarnya beda grup, tapi karena Pak TP Rahmat ini sendiri merupakan mantan CEO dari Astra Group, mungkin ya bisa jadi karena itu dia bisa menjalin hubungan baik sehingga Astra Group itu sendiri bisa menjadi salah satu dari customer dari PT Dharma Polymetal ini. Terus berarti kalau prospeknya bagus untuk IPO industri otomotif ini, nah kira-kira range harganya berapa ya dibanding sama par value-nya? Oh, PT Dharma Polymetal ini atau yang kita sebut aja DRMA ya, nanti tikernya ketika listed. PT DRMA ini sendiri nanti ditawarkannya dengan harga 500 sampai 620 per lembar sahamnya. Dan jumlah saham yang ditawarkan itu sebanyak-banyaknya sebesar 705 juta lembar, 705,8 juta lembar, atau sebesar 15% dari modal ditempatkan dan disetor. Dan PT ini sendiri akan di book building di tanggal 19 sampai 30 November, tanggal poolingnya yaitu tanggal 9 sampai 15 Desember, dan tanggal listednya di tanggal 17 Desember. Ini merupakan jadwal sementara ya, seandainya tidak mundur.
Lalu kemudian perusahaan ini sendiri akan listed dengan menggunakan underwriter, CIMB, Sekuritas, dan Sukor Sekuritas, salah satu top broker retail lah di Indonesia. Dan jumlah penawaran umum ini sendiri, jika menggunakan harga maksimal yaitu 620 per lembar sahamnya, nanti akan meraup maksimal sebesar 437,6 miliar rupiah. Jadi lumayan besar sih sebenarnya dana IPO yang akan diperoleh dari perusahaan ini. So di layar kali ini akan kami tampilkan jumlah dari lembar saham sebelum dan setelah IPO. Di mana sebelum IPO jumlah saham dari PT Dharma ini sendiri sejumlah 4 miliar lembar saham, dan setelah IPO menjadi 4,7 miliar 5.882 lembar dan 300 lembar. Seperti yang saya mention sebelumnya, di mana ultimate owner dari perusahaan Dharma ini sendiri adalah Pak TP Rahmat, yaitu pada baris pertama dan kedua, perusahaan dari baris pertama dan kedua ini dimiliki oleh Pak TP Rahmat. Dan IPO yang dijual kepada masyarakat di baris 10 yaitu sebesar 705.882 lembar dan 300 lembar saham, yaitu sebesar 15% dari total keseluruhan jumlah lembar saham. Dan berdasarkan pengalaman saya, semakin kecil jumlah free float atau jumlah lembar saham yang beredar dalam masyarakat, biasanya harganya lebih mudah diangkat sih. Berdasarkan pengalaman dari pribadi saya ya. Dan di layar ini ditampilkan rencana penggunaan dana IPO, yaitu yang sebesar 437 miliar yang sebelumnya kami mention di depan, di mana 70% dari 437 miliar itu nantinya akan digunakan untuk pembangunan pabrik baru dan pembelian mesin. Dan kemudian 16% akan digunakan untuk penyertaan modal tambahan di PT Dharma Precision Parts dan PT Dharma Control Cable Indonesia. Lalu kemudian 9% untuk penambahan kepemilikan pada Dharma Polyplus, dan sisanya 5% untuk modal kerja, yaitu untuk biaya operasional, pembelian bahan baku, dan perawatan mesin beserta perawatan pendukung. Kalau kita lihat di sini ya, rencana penggunaan dana IPO ini tidak ada yang digunakan untuk pembayaran utang, yang which is good ya, berarti kan memang akan digunakan oleh perusahaan ini untuk lebih ke ekspansi bisnisnya. Ini merupakan salah satu indikasi bahwa perusahaan ini cukup sehat ya, laporan keuangan dan performance-nya, sehingga dia tidak menggunakan dana IPO ini untuk membayar utangnya. Tentunya kinerja dari perusahaan ini sendiri memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dari pesaingnya, di mana perusahaan PT Dharma Polymetal ini memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun sebagai salah satu produsen komponen otomotif independen di Indonesia yang memiliki reputasi dan hubungan baik dengan konsumennya. Konsumennya seperti yang sudah kami mention sebelumnya, yaitu perusahaan-perusahaan yang top notch di dalam industri otomotif di Indonesia. Dan kemudian PT Dharma ini memiliki peralatan yang canggih di dalam kegiatan produksinya, yang which is menghasilkan produk yang berkualitas tinggi serta memiliki harga jual yang kompetitif. Kemudian PT Dharma Polymetal ini berekspansi dan memiliki pengembangan terhadap produk baru, serta proses bisnis yang terintegrasi, menjamin kualitas dan ketersediaan produk, dan ketersediaan bahan baku yang mencukupi. Dengan adanya ketersediaan bahan baku yang mencukupi, tentunya akan memaksimalkan output dan tentunya menghasilkan revenue yang baik buat perusahaan. Oke, berikut sisa laporan keuangan. Yang pertama ada laporan neraca. Kali ini kita membahas tentang aset ya, aset lancar maupun aset tidak lancar. Nah, untuk aset lancar sendiri di posisi 30 Juni 2021, ini karena semester pertama ya, jadi hanya periodenya 6 bulan, ini di angka 39 miliar. Sedangkan sisa aset lancar lainnya, kalau kita lihat di sini semuanya naik signifikan ya.
dibanding tahun sebelumnya. Kita sama-sama tahu bahwa tahun 2020 ada pandemi COVID. Nah, awal 2021 ini sepertinya awal dari mulai kebangkitan pelan-pelan industri otomotif ini growing ya. Jadi untuk piutang maupun persediaan ini meningkat signifikan. Begitupun untuk uang muka ini untuk pembelian aset tetap dan lain-lain juga nilainya ini meningkat signifikan. Kemudian dari aset tidak lancar, di sini nilainya masih lebih stabil dibandingkan aset lancar yang kenaikannya cukup fantastis ya, signifikan dari 668 miliar menjadi 973 miliar. Sedangkan untuk aset tidak lancar, kenaikan yang signifikan paling besarnya kalau kita lihat di sini ada di bagian aset tetap. Nah, tentunya untuk industri manufaktur seperti ini kan memang membutuhkan aset tetap, mesin, dan lain-lain untuk mendukung operasionalnya mereka. Oke, dan kalau kita lihat di sini ada akun aset tersedia untuk dijual yang nilainya sangat signifikan material di angka 33M, sedangkan 3 tahun sebelumnya ini tidak ada. Nah, ini kalau baca di prospektus sendiri, aset tersedia untuk dijual ini dalam bentuk tanah dan bangunan. Jadi sebelumnya itu ada di bagian aset tidak lancar, di aset tetap, tapi karena memang tujuannya sudah berubah, tidak lagi dipakai untuk operasional, namun memang akan dijual, maka sudah dipindahkan ke aset lancar. Kalau kita lihat sendiri di laporan keuangan kuartal kedua periode 30 Juni 2021 juga di subsequent event-nya atau peristiwa penting setelah 30 Juni itu memang per tanggal 1 Oktober itu sudah ada pengikatan jual belinya untuk tanah dan bangunan dengan nilai book value 33 miliar ini dan dijual dengan harga sekitar 80 miliar. Nah, ini berarti kan ada gain keuntungan dari hasil penjualan aset ini yang mungkin bisa tercermin baru bisa kita lihat di kuartal keempat ya, posisinya per 31 Desember 2021. Oke, jadi ini dari total aset secara keseluruhan, jika dilihat memang sangat signifikan ya, hanya rentang waktu 6 bulan, jumlah asetnya ini meningkat sangat material, penambahannya yaitu sekitar 300 miliar. Beda dengan tahun-tahun sebelumnya, perbandingan tahun 2020 dibandingkan 2019 dan 2019 ke 2018. Kemudian balik ke sisi liabilitas dan ekuitas. Pertama di sini ada liabilitas jangka pendeknya. Walaupun tadi rencana penggunaan IPO itu pure untuk ekspansi, tidak ada untuk pembayaran hutang, namun perusahaan ini juga tetap masih memiliki utang bank. Ada jangka pendek 200 miliar, ini dalamnya juga ada fasilitas cerukan ya atau overdraft. Kemudian utang usaha pihak ketiga ke supplier 405 miliar. Dan sisanya ini utang lain-lain, beban masih harus dibayar, masih kelihatan normal pergerakannya dari tahun ke tahun, utang pajak, uang muka pelanggan, pinjaman pihak berelasi, kemudian ini utang bank jangka panjang, tapi yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun di angka 110 miliar, ada juga liabilitas sewa guna usaha dan pembiayaan konsumen. Ini jumlah liabilitas jangka pendeknya berakhir di 923 miliar, cukup signifikan ya. Ini mostly dari utang usaha, kenaikan utang usaha pihak ketiga. Kemudian untuk liabilitas jangka panjangnya ini, komponen terbesarnya dari utang bank 343 miliar, sehingga at the end jumlah liabilitasnya ada di angka 1,3 triliun. Naik signifikan sekitar 300 miliar dibandingkan tahun 2020. Nah, bagaimana dengan ekuitasnya? Ekuitasnya ini modal dasar, kalau kita ingat tadi di sebelumnya ada di angka 40 miliar, kemudian ada tambahan modal di setor sebanyak 67 miliar, komponen ekuitas lainnya, saldo laba, kepentingan non-pengendali, dan jumlah ekuitasnya ini berakhir di angka 637 miliar. Jadi at the end jumlah liabilitas dan ekuitasnya ada di angka 1,9 triliun.
Nah, kalau kita bandingkan jumlah aset lancar 972 miliar, posisi 30 Juni 2021 dengan kewajiban jangka pendek 923 miliar, nah ini hampir rasionya, karena rasionya hampir 1 kali. Nah, bagaimana dengan laporan laba ruginya, P&L-nya? Di sini cukup menarik ya, kalau kita lihat di sini kejadian performance sebelum pandemi COVID, di sini ada di angka 2,7 triliun. Sedangkan tahun 2020 drop hampir setengahnya di angka 1,9 triliun. Sedangkan lompat hanya dalam periode 6 bulan sampai 30 Juni 2021 ini sudah mencapai 1,3 triliun. Maka kalau kita annualize-kan untuk 1 tahun full di 2021, maka penjualan neto bisa di angka 2,6 triliun. Hampir menyerupai dengan kinerja perusahaan sebelum pandemi COVID ya, di angka 2,7 triliun. Nah, bagaimana untuk beban pokok penjualannya? Kalau kita lihat di sini 1,1 triliun untuk posisi periode 6 bulan ya, dari Januari sampai Juni. Sedangkan untuk kalau kita annualize 2,2 triliun mirip-mirip dengan 31 Desember 2019. Jadi bisa dikatakan laba bruto nanti perusahaan di akhir tahun hampir menyerupai tahun 2019, yaitu di kisaran 400 miliar. Sangat besar. Kemudian untuk beban penjualan dan pemasarannya ada di angka 16,3 miliar, beban umum dan administrasi di 55,4 miliar. Nah, ini kita anggap kalau kita annualize juga sangat terlihat jelas ya bahwa beban penjualan maupun beban umum dan administrasi ini nilainya tidak sebesar di tahun 2019. Kalau 2019 kita totalkan, di sini kan ada di angka sekitar 204 miliar. Sedangkan kalau posisi 30 Juni 2021 kita annualize-kan ini hanya di angka 120 miliar. Cukup signifikan ya penurunannya, mungkin ada beberapa strategi efisiensi yang dilakukan oleh perusahaan selama pandemi COVID. Kemudian pendapatan operasi lain-lain 27 miliar. Nah, tadi kan kita bahas bahwa ada aset tersedia untuk dijual ya. Nah, nanti kita bisa lihat nih di posisi akhir tahun ada keuntungan dari penjualan aset tetap yang sudah dipublish di prospektus itu mungkin sekitar keuntungannya plus 30 miliar lagi. Jadi memang pendapatan operasi lain-lain ini akan meningkat signifikan ya dibanding tahun 2019. Kemudian untuk beban operasi lain-lain ini 664 juta, sehingga laba usaha net per 30 Juni 2021 ini ada di angka 155 miliar. Kalau kita annualize, malah lebih besar dari 31 Desember 2019. Tadi salah satunya itu karena penurunan beban operasional, baik penjualan maupun umum dan administrasi, dan juga ada keuntungan atas penjualan aset tetap tadi ya, tanah dan bangunan. Kemudian bagaimana untuk pendapatan keuangan masih stabil, beban keuangan juga ini atas pinjaman bank, beban bunga ini juga nilainya masih tidak ada perubahan yang signifikan karena tadi kita sama-sama tahu perusahaan ini masih memiliki utang bank baik jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi kalau bottom line-nya ini untuk laba neto tahun berjalan, kalau kita annualize ya memang angkanya 200 miliar lebih tinggi dari angka 31 Desember 2019. Nah ini kita lihat kalau 2020 ini cukup struggle ya industri otomotif ini, laba at the end-nya hanya di angka 7,9 miliar. Jadi ini perusahaannya ya benar-benar bertumbuh dan 2021 ini merupakan awal kebangkitan setelah atau pemulihan lah istilahnya setelah adanya pandemi COVID. Nah ini untuk analisa rasionya, kalau kita baca di prospektus juga semua hasil rasio ini memenuhi persyaratan semua ya yang dipersyaratkan. Kita bisa lihat di sini untuk aset lancar dibagi jumlah liabilities jangka pendek 105,36 artinya lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Kemudian untuk jumlah ekuitas dibanding jumlah aset
32,53, jumlah ekuitas dibanding jumlah aset tetap di angka 75,23. Dan untuk rasio keuangan yang ini ya cukup posisinya bisa dibilang baik. Begitu juga dengan rasio usaha, untuk laba bruto margin juga nilainya lebih tinggi, 15,34, lebih baik dari tahun 2020 dan hampir similar dengan angka 31 Desember 2019. Nah, kemudian yang paling signifikan di sini rasio kalau kita lihat ini ada di EBITDA margin di sini. Laba sebelum depresiasi, amortisasi, dan bunga atau beban keuangan ya. Ini nilai sangat luar biasa besar, 16,25, bahkan lebih baik dari tahun 2019. Begitu juga untuk laba bersih tahun berjalan dibagi total ekuitas maupun laba komprehensif dibanding total ekuitas, ini semuanya balik lagi ke kondisi normal sebelum pandemi COVID. Artinya perusahaan ini memang masih memiliki prospek yang sangat bagus ke depannya. So, berdasarkan ulasan yang telah kami bahas sebelumnya, kami menarik kesimpulan bahwa berdasarkan prospek usaha dan kredibilitas owner, serta keunggulan kompetitif yang dimiliki perusahaan, dan laporan keuangan dan rasio dari laporan keuangan yang dimiliki PT Dharma ini, kami menarik kesimpulan bahwa PT Dharma ini sangat menarik untuk dijadikan investasi, ataupun bisa dijadikan spekulasi buy bagi para short-term trader. Oke, jadi ya buat teman-teman di sini yang kalau mau cuan dan ada sisa dana lebih, ya silakan untuk diinvestasikan di PT Dharma ini. Karena dengan kegiatan IPO dari PT Dharma ini akan menghasilkan kinerja yang lebih baik lagi di tahun mendatang. Dan juga momentum IPO ini digunakan oleh PT Dharma pure untuk ekspansi perusahaan 70%. Mereka juga ingin meningkatkan kemampuan research and development, engineering, dan meningkatkan kapasitas produksi dari komponen otomotif ini. Oke, jadi sekian sharing dari kami berdua, dari Rusiana dan Elinda. Ya, semoga dengan sharing dari kami berdua akan memberikan sedikit banyak manfaat untuk teman-teman sebelum mulai investasi. Salam cuan!